A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para penakluk selanjutnya adalah Uqbah bin Amri al-Juhani. Uqbah bin Amri al-Juhani adalah seorang penggembala di masa jahiliyah dan terus bekerja sebagai penggembala sesudah masuk Islam. Uqbah bin Amr adalah salah seorang kepercayaan Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau menugaskannya untuk mengumpulkan harta zakat. Uqbah mengisahkan, Rasulullah SAW menugaskanku sebagai pengumpul harta. Lalu saya mohon izin kepada beliau agar kami dapat makan dari uang zakat itu, dan beliau mengizinkan kami. Uqbah juga menjadi orang kepercayaan Amirul Mukminin Muawiyah bin Abu Sufyan di masa Khalifah Bani Umayyah, sehingga ia diberi jabatan untuk mengurus perbelanjaan sholat di Mesir. Kemudian Muawiyah memberinya tugas yang lebih besar, yaitu sebagai komandan pasukan laut marinir Islam yang bermarkas di Mesir. Nama lengkapnya adalah Uqbah bin Amir bin Abbas al-Juhani. Diriwayatkan dari Quda'ah bin Malik bin Humair bahwa ia masuk Islam sesudah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah al-Munawwarah. Uqbah sendiri menjelaskan hal itu sebagai berikut. Rasulullah SAW tiba di Madinah, dan saat itu saya tengah menggembalakan kambing. Saya tinggalkan kambing gembalaan saya, lalu saya pergi menghadap kepada beliau. Saya berkata, bayatlah diriku wahai Rasulullah. Beliau bertanya, siapakah engkau? Saya lalu jelaskan diri saya. Beliau kembali bertanya, manakah yang lebih kamu sukai? Aku bayat janji setia dalam status sebagai orang Badui atau sebagai orang hijrah? Saya menjawab, bayat hijrah. Kemudian beliau membayat diri saya. Dengan demikian, Uqbah bin Amir al-Juhani menyandang status mulia selaku sahabat Rasulullah SAW, dan beliau tergolong dalam kalangan para sahabat termasyhur. Uqbah tidak turut serta di dalam perang Badar, tetapi ia turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang lain sesudahnya. Dengan begitu, Uqbah memperoleh kemuliaan berjihad di bawah komando Rasulullah SAW. Selaku pejuang, setelah wafatnya Rasulullah SAW, Uqbah berangkat untuk menaklukkan Syam. Beliaulah yang membawa surat dari Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, mengabarkan kemenangan pasukan muslimin atas Damaskus. Uqbah radhiyallahu an juga turut serta dalam penaklukan Mesir di bawah komando Amr ibnu al-As, sang penakluk Mesir dan Afrika Utara. Tatkala Amr ibnu al-As berhasil menaklukkan kota Al-Fustat di Mesir, ia menugaskan Uqbah bin Amr ke kota-kota dan desa di bagian selatan. Uqbah dapat mengalahkan mereka dan menjalin perjanjian damai dengan persyaratan yang sama dengan perdamaian Al-Fustat. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Uqbah bin Amir dipilih untuk tugas baru, yaitu menjadi panglima pasukan laut muslimin. Uqbah bin Amir sebelumnya sudah pernah ditugaskan sebagai komandan perang laut di masa Khalifah Utsman bin Affan untuk menundukkan Mesir. Uqbah bin Amir tergolong orang yang suka berjihad di jalan Allah, bahkan ketika ia jihad merupakan hasrat seluruh hidup Uqbah. Di samping itu, beliau juga hafal hadis-hadis yang menekankan dan menuntut soal jihad yang diriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Pernah ia meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memasukkan 3 orang ke dalam surga dengan sebab satu panah. Pertama, yaitu si pembuat panah yang berharap pahala dengan amal baiknya itu, membuat panah untuk kepentingan jihad. Kedua, orang yang menggunakan panah itu untuk memanah musuh. Dan ketiga, orang yang mendapat panah darinya. Uqbah juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, belajarlah memanah dan menunggang kuda, meskipun sebenarnya aku lebih suka kalian belajar memanah dibandingkan belajar berkuda. Uqbah juga meriwayatkan hadis, yaitu catatan amal seseorang akan ditutup dengan kematiannya kecuali orang yang berjihad fisabilillah, maka pahala amalnya itu akan terus mengalir sampai ia dibangkitkan di hari kiamat. Insyaallah. Dia juga berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika itu beliau berada di atas mimbar, persiapkanlah menghadapi mereka dengan kekuatan semampu kalian. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah.
Uqbah sangat suka memanah dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa bisa memanah lalu meninggalkannya setelah ia mampu melakukannya, maka ia merupakan nikmat yang diingkari olehnya. Ia juga meriwayatkan riwayat lain dari Nabi mulia. Beliau bersabda, akan ditaklukkan bagi kalian negeri-negeri dan Allah Azza wa Jalla akan mencukupi kalian. Maka janganlah salah seorang dari kalian malas untuk bermain-main dengan anak panahnya. Uqbah suka bermain-main dengan anak panah. Oleh karena itu, modal harta yang ditinggalkannya sudah wafat adalah lebih dari 60 atau 70 busur panah beserta perlengkapan memanah. Berkaitan dengan kepribadiannya, Uqbah adalah seorang alim yang faqih, ahli hadis berbudi luhur. Hal itu tampak dari perhitungan yang tepat saat menentukan keputusan. Sebagaimana kepandaian itu telah menempatkannya pada posisi sebagai orang terpercaya, ia pun disayangi banyak orang. Uqbah bin Amir tercatat telah meriwayatkan dari Nabi SAW sebanyak 55 hadis. Uqbah termasuk orang yang memiliki suara bagus dalam membaca Al-Quran. Beliau juga alim dalam ilmu waris dan fikih. Berlidah fasih, ahli syair dan juga seorang penulis, dan beliau termasuk salah seorang tim pengumpul naskah Al-Quran. Uqbah termasuk lelaki teladan, luhur budinya. Ia suka mengulang-ulang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan merealisasikannya pada dirinya sendiri. Pernah Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Hai Uqbah bin Amir, jagalah lidahmu, tangisilah kesalahanmu, dan merasa puaslah dengan situasi rumahmu." Beliau juga pernah bersabda kepadanya, "Jalinilah silaturahim dengan orang yang memutuskannya kepadamu. Belilah orang yang enggan memberi terhadapmu, dan maafkanlah orang yang berbuat zalim terhadapmu." Uqbah menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Ketika menjelang ajal, ia memiliki sekitar 60 busur panah, dan ia berwasiat agar itu semua disedekahkan di jalan Allah. Ia pergi ke Mesir, lalu tinggal menetap di sana. Kemudian dibuatkan sebuah rumah untuknya. Beliau wafat pada tahun 58 Hijriah di Mesir, bertepatan dengan 677 Masehi, dan dikuburkan di Al-Maktoum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.